cahayamu menerangi alam. Belum juga punya temuan. Ini benar ini besok. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah keadaan kami di sini. Seperti kawan-kawan saya yang sebelumnya, Ali Nur Siti, Hermanto, Junaidi sebelumnya. Ya kita beginilah, lagi sangat sehat-sehat, gitu. Sehat-sehat, bahagia-bahagia. Kulluna munawwirin. Jadi kita ini lagi sedang di ruang tamu. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Junaidi, sama Mudir nih, sama Mudir. Tiba-tiba aja Daniel datang gitu, suruh ngomong. Mungkin sama-sama namanya Sungai Nil di Mesir, yang gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Adalah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nil Mesir. Jadi saya sekarang berada di atas jembatan, di atas Nil, jembatan kereta. Saya langsung aja untuk Ibu, Mbak Wati, Mbak Lili, Mas Agus, Mas Arif. Apa kabar? Semoga semua tetap baik. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Ya beginilah keadaan saya di Mesir. Kebetulan saya tinggal di dekat Nil, sekitar sini. Apa lagi? Ya doakan saya semoga tetap semangat, tetap berada di jalan yang lurus, dan semoga bisa tetap seperti ini. Seperti ini. Semoga bisa tetap tersenyum gitu. Salam juga buat keluarga yang lain, pada Mbak Ibu, Mbak Mencar, paman-paman semuanya, Ramah Samsul, Desida sekeluarga, om-om semua, Om Fuad sekeluarga, pokoknya semuanya lah. Terlalu banyak kalau disebutin. Ya salamnya, mohon maaf kalau saya ini nggak sempat menghubungi, nggak sempat nelpon karena keterbatasan waktu mungkin. Semoga Allah memberi saya keluasan waktu, dan kapan-kapan bisa nelpon semua keluarga di rumah. Selain ya sebentar lagi saya ujian di Al-Azhar. Doakan semoga sukses, semoga lancar, amin ya Rob. Dan nikah? Enggak dulu lah. Enggak dulu. Jadi urusan seperti itu belum terpikirkan. Apa lagi? Ya saya doakan semoga keluarga di rumah sehat-sehat semua dan dimudahkan rezeki. Itu aja. Gak usah lama-lama karena ini panas, karena musim panas, ini keringetan. Panas. Ya gitu aja lah. Assalamualaikum. Untuk keponakan-ponakanku, Asmi, Aang, Noval, dan si kecil yang belum pernah saya lihat wajahnya, Safa, pesan Om dari Om, jangan nakal, patuin omongan ibu, omongan bapak. Insya Allah baik-baiklah pokoknya di rumah, jangan nakal ya, oke? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا الله يا علي يا كبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam badana kabar MCR alhamdulillah barisan dan perlu kau ingin nikah rumah gula se napa se sama Ken se napa tadi pengurus dengan toh se napa rumah nikah Roma kangkui orang Indonesia sekapina pada 4 lantai jadi nikah gula termasuk pengurus dengan toh dan nikah kamar gula saya beda dengan toh dan apa gula alhamdulillah syukur ya dalam badana dengan toh wanana sakapina nikah ini kun atas jasa Putin Golda tapi banyak bantuan dari orang tua kalau bantuan dari orang tua dari sekapin dan usaha dari Putin Golda alhamdulillah pada oleh sekapin jadi dan Golda motor sekarang kong sebanyak ke tangga make tak bisa atau bentuk kalau ben PC tapi paling tidak napa doana sebanyak dan nikah jadi napa meskipun gula dalam kuliah kak cekak tapi alhamdulillah menebi rezeki kita tunggu tuh ki napa meskipun pas-pasan alhamdulillah kita minta kalian tua dan gula dari asrama nikah dari rumah nikah ki oleh dan alhamdulillah ki cukup make no make tace banyan dan alhamdulillah gula ni rumah nikah kita nuh majar makan tak nuh majar dan nikah jadi sakapina gula di Saudi dari nikah ban dari si lain dan nikah pada 4 lantai nih atas pada perpustakaan kitab untuk kitab-kitab besar pas lantai saya telok pada apa lantai untuk kegiatan mahasiswa banyak kegiatan-kegiatan macam-macam negara pas lantai telok nikah tempat pengurus dan setelah situng kamar nikah saya tempatin kantor meskipun kalau ben napa lencak saya dari bisa saya coba ki sepenting kan nyaman rasanya sepenting pun aman bisa aja dan nikah jadi alhamdulillah meskipun apa keni sekoni jangan tambah meskipun tambah apa ilmu mentar lagi tambah dan usaha apa biasa mentar kita tetap lancar dan nikah tapi gue minta tolong dekat orang sepo bentang ke minta sampungan doa mantaran ki terdeparina lancar rezeki sakapina sarang kuliahna terdeparina sukses mungkin sekali itu baik nikah kamar Putan Gaula saya gula nikah kamar pengurus juga nih baba pas nih tas nikah kamar gula pas lencang gula pas neng samping gasa kamar Pak Ketua biasa nikah tempat-tempat belajar atau gula biasa jadi untuk belajar di baba kan biasa Tempat ngobeng. dan mungkin sekarang tahu kan menabi kurang lebih kalau mohon maaf bisa sampung boleh lebih lah mantar ki bareng nabaras areng sepuh Roma Amin. Saento nikah Roma gula saya tempatin makin Roma Indonesia saya sediaki dari pemerintah kangkui mahasiswa sebenarnya kantor tapi nikah pada 4 lantai untuk kegiatan dan apa perpustakaan sekapina pada hotel apa ada ruang untuk acara-acara pada rumah makan pada sekapina pada kantor jadi gula termasuk dari pengurus Roma nikah gula neng kantor mulai dari 3 bulan sampai semakin
dan insyaallah terus sampai terakhir dan semakin kurang lebih setengah bulan lagi berarti ibungkara jadi gula mungkin laku atau satu malam ampun apindah dari kantor pindah untuk sementara mungkin tetap saya jadi aki dari Roma nikah saya jadi aki Roma untuk Roma lain nikah jadi gula dengan keadaan Roma nikah gula alhamdulillah sekapnya bisa nyaman bisa seneng bisa aja dapat nyaman tak jadi pun sarang selain meski di samping apa meskipun apa banyak kesibukan luar tapi kan tak cek banyakan cuman mun sekone ki apa toh kangkui odin gula ni kantor di dalam odin gula oleh dari Roma nikah untuk biaya makan sarang Roma pas untuk selain dari Azhar gula cukan oleh dari Azhar cukup untuk beasiswa untuk simpan kasaban dari Roma saya tempatin Nur City saya Roma saya tempatin Nur City kasah banyak juga kaca-kaca Indonesia termasuk gula saya oleh beasiswa dari kasah yang tak cek banyakan meskipun sebenarnya alhamdulillah oleh dari alhamdulillah gula semakin oleh dari telok toh dari apa di Ramsis dari saya tempatin Nur City oleh pas dari Azhar di sakapinah kenikah gula benih hasil jerih payah gula ketibi namun kenikah atas dukungan orang tua dan boleh atas doa dari orang tua dan dari tetangga jadi sampai bisa nikah tercapai sakapinah bisa sukses bisa paringin gempang dan mungkin karena usaha peten kaulah saya agak berkeruat dari saban oning rawatah ibu mangkat oning repotah nyari bese di alhamdulillah semakin paringin kecembaran paringin nemu jalan meskipun sekone ki tersendat-sendat tapi alhamdulillah ki bisa jalanin mungkin sekali toh minta tolong dekat tetangga doana sareng bapak ibu sebanyak mantaran gue lagi bisa terus ngelanjut lagi sampai selesai mungkin sekian toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نجيد يا باعث يا شهيد يا الله يا حق يا وكيل يا قوي يا متين. Thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Assalamualaikum. Oke, mau titip salam nggak sama orang tuanya? Bareng aku Ya, tentu saja. Lantas? Ayo mumpung ada yang mau pulang kan, kita bisa titip-titip. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fakih di sini masih tetap sehat dan tetap bisa lancar. Dalam artian Fakih tetap bisa kuliah berkat dukungan dari bapak sama ibu. Mudahnya demikian. Banyak hal yang barangkali nantinya akan Fakih sampaikan dan mungkin barangkali sebagian juga tidak akan tersampaikan karena barangkali tidak semuanya dapat disampaikan dalam rekaman kali ini. Mungkin barangkali bisa dilihat surat atau semacamnya. Jadi saya berbangga sebenarnya bisa menciptakan apa yang telah diharapkan oleh kedua orang tua saya, bahwasanya paling tidak saya bisa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti untuk bapak dan ibu. Tatkala saya
barangkali nelpon ke rumah Madura, atau barangkali saya menghubungi bapak sama ibu, mbak, mas, juga adik, saya banyak melihat beberapa faktor, yakni saya melihat karakter-karakter yang ada pada bapak dan ibu itu tampak ketika ia ingin memberikan saya nasihat, ingin memberikan saya sebuah motivasi. Yakni yang pertama saya lihat seorang ibu yang mewakili dirinya bahwasanya ia menginginkan agar anak-anaknya agar dapat mengerti kondisi dan keadaan keluarganya, dan agar supaya apa yang ia harapkan nantinya tidak akan terjadi. Dalam artian ia menyampaikan kekhawatirannya kepada saya tatkala saya menghubungi beliau dalam rangka, dalam usaha agar kekhawatirannya tidak akan terjadi, tidak menghantui beliau. Kemudian yang kedua, seorang bapak yang mewakili dirinya sebagai seorang ayah, bahwasanya ia ingin tetap berusaha, ingin menjaga harapannya, ingin menjaga mimpinya, menjadikan sebuah kenyataan yang barangkali sempat tertunda. Dalam artian, bapak menginginkan saya menjadi seorang anak yang barangkali menjadi seperti yang apa ia inginkan, dan barangkali hanya kata maaf atau apalah yang ingin saya sampaikan, tidak semuanya barangkali dapat terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bagaimana ya? Saya sebenarnya juga pusing apa yang disampaikan. Dan saya kira wajar ya bapak dan ibu menginginkan saya sebagai anak yang barangkali menjadi sebuah anak yang berbakti, atau barangkali seorang anak yang dapat meneruskan cita-citanya dari seorang ayah yang barangkali dulu sempat tertunda cita-citanya pada waktu masa mudanya. Yang saya tangkap demikian, karena saya tahu untuk dapat menjual permata kita tidak dapat menjualnya dalam keadaan kasar. Jadi permata tatkala ingin kita jual, kita harus menggosoknya. Kita juga tidak bisa membuat hasil baja yang terbaik tanpa harus menempahnya terlebih dahulu. Dan itu memang harus terjadi dan harus dilakukan. Jadi banyak juga cerita tentang kegagalan, cerita tentang kesuksesan merupakan alur dari sebuah kegagalan. Dalam artian banyak barangkali kegagalan yang nantinya akan mengiringi sebuah kesuksesan saya. Jadi saya harap kalau seandainya beberapa langkah saya mengalami sebuah kegagalan, tidak perlu dipertimbangkan terlalu berlebihan. Dalam artian saya di sini juga belajar dan berusaha. Yang kesekian kalinya untuk saudara-saudara saya seperti Mbak, Mas, dan adik-adik. Untuk Mbak Yuli, syukron kathiran, berkat thank you very much karena beliau sedang ngajar bahasa Inggris ya di SMP 2, atau barangkali sudah sampai kemana-mana Mbak Yuli ini. Thank you very much. Barangkali dulu sewaktu masih di rumah sering bertengkar ya, tapi sekarang kita juga sama-sama besar, sama-sama sudah harus bisa mengerti barangkali. Saya juga tidak ingin mengajari Mbak atau Mas Hamid atau adik Faton, tidak. Tapi yang paling saya ingat sampai saat sekarang ini adalah terima kasih untuk kain bantal isik-isiknya. Berkat ini saya bisa tidur dengan nyenyak. Jadi syukron buat Mbak Yuli. Kemudian buat Mas Hamid, Mas, kita sekarang sudah sama-sama dewasa, kita sudah bisa sama berpikir. Barangkali dalam komunikasi kita juga harus berbeda, dalam artian tatkala kita ingin menyampaikan suatu hal, ya sebaiknya disampaikan dengan cara yang lebih bijaksana, dalam artian tidak harus banyak tertawa. Itu.
Kemudian selanjutnya buat adik Faton, terima kasih ya sudah sempat memberikan saya warna, dalam artian berkat adik saya Faton ini meskipun agak sedikit nakal, saya bisa merasakan bagaimana bertengkar itu betapa indahnya bertengkar tatkala diingat-ingat semasa sekarang ya, karena juga sering bertengkar. Kemudian buat Mbak Ana, bukannya saya juga nggak pernah nelpon ke pondok ya, saya sering nelpon ke pondok, cuma pas biasanya hari Jumat itu nggak boleh nelpon, dalam artian kalau nggak salah peraturannya kecuali hari Jumat tidak menerima telepon pondok untuk putri. Itu saja. Kemudian barangkali nanti Fakih ingin nitip beberapa hal atau beberapa pesanan buat bapak sama ibu. Kalau seandainya ada kelebihan ya finansial nanti juga akan dikirim insya Allah. Kurang lebihnya Fakih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terakhir Fakih minta doa dari bapak dan ibu supaya ujian imtihan kali ini Fakih dapat lancar, karena madahnya gak tanggung-tanggung. Fakih punya 11 madah, jadi 11 mata pelajaran sulit. Bukunya itu tebel-tebel segini-segini untuk syariah, jadi Fakih merasa kesulitan. Ya itu aja buat bapak dan ibu. Jadi semoga bapak dan ibu tetap bisa sehat senantiasa, tetap rukun sekeluarga, tidak lagi ada huru hara di rumah, tidak lagi ada barang-barang pecah barangkali. Mas Hamid kalau marah, saya juga dulu juga pernah demikian. Oh iya Bu, Pak, ini kamar Fakih. Fakih tinggal di lantai 5 ya, jadi bisa dilihat di luar sana. Gedung-gedung tinggi, setara tingginya. Jadi di lantai 5 lumayan agak panas, musimnya juga musim panas. Panas sekali lumayan. Jadi bisa dilihat sekitar kamar. Ya, lumayan. Kira-kira 4x4 atau kalau nggak iya 3x3 meter. 2 orang sama Bopel. Itu ada fotonya Bopel sama ibu. Tinggal nunggu fotonya bapak sama ibu dikirim ya. Ini fotonya ibunya Bopel. Fotonya bapak kalau ibu tolong dikirim. Ntar dititipin aja ya. Wah, ini sudah panjang. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Ya, kita sekarang lagi sedang menuju rumah imam, dan ini adalah Masjid Qalawun katanya. Nah, itu di sana jalan menuju rumah imam. Rumahnya dekat Kesen, rumah pertama kali yang ke-7. Ya, akhirnya kita sampai sudah di depan rumah imam. Setelah menghabiskan banyak tenaga. Ini saya sampai capek ini. Imaroh milik imam. Imam tempat tinggal. Nah, kita akan masuk. Ya, sekarang kita memasuki tangga-tangga rumah imam. Masuk Bang. Ayo. Berarti tangganya agak lumayan kurang. Ya, sekarang kita masuki rumah imam. Ya, inilah rumah Bu. Ini dia rumah Ustadz Imam. Wes,
Biasa. Biasa lagi. Sekarang kita masuki kamar imam. Assalamualaikum. Ya. Ini dia keadaan kamar imam. Oh, kita surat buku-buku imam. Ya, ini di belakang ada kitab-kitab yang sudah terkumpul selama hampir 3 tahun. Kemudian di samping kiri kanan ada sebuah komputer, alhamdulillah juga sudah setahun beli. Kurang menit ya? Udah terusin. Ini belum bersama santrang aja. Oh, ngono ta. Ini ngomong aja, tadi saya ngiling yang lain. Terus di sini ada 3 orang, satu saya sendiri, satu orang lagi orang Lampung, satu orang lagi dari Lamongan juga. Ya, suasana rumah agak lumayan sempit. Maklum lah, walaupun sempit tapi gratis, oke-oke aja kali kan. Udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keadaan imam di sini sehat walafiat. Semoga keadaan yang di rumah, yang di Indonesia, baik bapak, ibu, adik, nggak punya adik saya, Mbak Alim, terus Mas Yani, dan keluarga semua yang di rumah, semoga semuanya sehat walafiat. Saya di sini alhamdulillah semenjak di Mesir tidak pernah kena penyakit seberat yang di Indonesia dulu, kena penyakit tipes, demam berdarah. Alhamdulillah di sini saya nggak pernah. Cuman mungkin agak pusing-pusing dikit kalau musim dingin biasa. Kemudian mengenai fasilitas di rumah, alhamdulillah di sini gratis, dan satu kali mendapatkan jatah makan di siang hari. Dan sekarang tercium bau masakan biasa orang Mesir lagi masak sekarang. Kemudian mengenai listrik, terus yang lainnya, alhamdulillah juga semuanya bil balas, mafis dafa wala begini. Cuman 1 bulan tetap bayar 10 pound untuk ini, untuk keperluan bersama gitu. Itu mengenai fasilitas di rumah. Mengenai tempat rumah ini, alhamdulillah rumah ini dekat dengan kuliah. Ya kira-kira kalau ditempuh jalan kaki selama 10 menit kalau santai. Kalau cepat ya 5 menit lah. Kalau lari ya 3 menit. Ya, itu. Kemudian otomatis juga rumah ini jauh dari kawan-kawan yang ada di Haitamin, ada yang di Hai Asir, itu jauh ya, sekitar 10 menit, enggak, setengah jam kalau dengan bis. Kalau jalan sih mungkin ada setengah hari bisanya. Kalau Allah Akbar. Ya alhamdulillah. Kemudian mengenai satu ujian insyaallah pada tanggal 21 Mei bulan depan ini, dan doakan aja lah kami semua di sini bisa menjawab soal dengan baik dan benar, dan pada akhir tahun nanti semoga semuanya dari kami doakan untuk najah dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang saya ada di Fakultas Usuluddin Syu'bah Tafsir dan di tingkat 3, atau kalau di Indonesia di semester 6. Kemudian otomatis kan kurang setahun. Ya mungkin setelah setahun Nikah. Mungkin setahun saya bisa pulang, bertemu dengan sanak keluarga, kawan dan semuanya. Doakan juga lah supaya cepat pulang dan cepat ketemu gitu. Kemudian kurang berapa menit?
Selama baru 3 menit, Mam. Mengenai rumah di sini, kawan bukan dari Indonesia saja, tapi dari mancanegara. Di sana ada dari Azerbaijan, ada juga dari Senegal, ada juga dari Maroko. Yang Maroko itu lebih banyak orangnya. Akan tetapi di sini yang lebih banyak mendominasi yaitu dari Indonesia. Itu sudah menjadi rahasia umum. Indonesia mesti paling banyak gitu. Di Sakan Ramses juga paling banyak Indonesia. Jadi maklum lah Indonesia kan kemana-mana gitu. Ada yang di Sakan. Kecil-kecil lincah. Kecil-kecil lincah. Atau cabai rawit lah istilahnya. Itu yang mengenai Sakan gitu. Kemudian di Buus juga ada Sakan gratis juga. Dan yang di sini juga salah satu dari Sakan yang gratis itu. Kemudian mengenai apa lagi? Kalau udah nggak ada? Ntar dulu. Ya mengenai kegiatan, ya alhamdulillah kegiatan saya di sini selain juga kegiatan sehari-hari juga di sana ada kuliah otomatis dekat dengan kuliah. Kemudian di sana ada juga di Midyafa yaitu muhadharah atau pengajian di Midyafa. Di situ banyak sekali dia ambil faedah berupa ilmu hadis, ulumul hadis, kemudian fikih, imam fikih Syafi'i, imam fikih Hanafi dan semuanya itu ada di Midyafa. Kemudian di satu tempat lain yaitu di Azhar juga terbuka oleh umum mahasiswa semuanya. Untuk mahasiswa semuanya, baik itu luar negeri ataupun orang Mesir sendiri. Dan di situ juga bahkan dibuka daurah. Cuman daurah ini terbuka di bulan Ramadan saja gitu. Oh enggak, di bulan-bulan musim panas. Sebentar lagi insya Allah ada daurah. Itu. Kemudian udah itu aja ya. Ya udah itu saja. Untuk pesan terakhir ya alhamdulillah Bapak, Ibu, kemudian Mas Yani, Mbak Alim, terus keluarga Mas Yani dan semuanya, kemudian keluarga Mbak Alim dan semuanya. Alhamdulillah di sana tidak ada salah satu kekurangan apapun ya. Ya doakan juga kami di sini dengan sehat dan walafiat. Lagi nyelesain bahas ini belum selesai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja. Saya nggak pandai untuk bertutur kata. Jadi saya nggak tahu harus berbicara apa. Mungkin yang pertama saya sampaikan salam kepada seluruh keluarga di rumah yang ada di Madura ataupun yang di Kalimantan. Saya ucapkan salam, semoga yang sehat,
tetap sehat, tetap selalu sehat walafiat, dan yang sakit semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ucapan terima kasih saya sekaligus salam kepada seluruh asatid saya, baik asatid hakiki saya maupun para asatid majazi saya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para asatid hakiki saya, yaitu para ustadz-ustadz saya, guru-guru saya yang telah mengajarkan kata-kata, yang telah memberikan banyak kepada saya di kelas ataupun luar kelas. Saya ucapkan terima kasih atas segala coretannya pada diri saya. Semoga saya dapat merangkainya menjadi lukisan yang terindah. Kemudian untuk para asatid majazi saya, yaitu segenap teman, kawan, sahabat, keluarga, dan semuanya yang saya kenal ataupun yang mengenal saya, yang pernah berkenalan dan berkenalan dengan saya, dan kepada semua yang telah saya anggap seperti keluarga sendiri, semua segenap kawan, teman, dan semuanya, saya ucapkan terima kasih atas segala warna yang dibubuhi pada diri saya. Semoga saya dapat meraciknya menjadi warna yang menawan, lebih dari sekedar keindahan, dan lebih dari semua itu, semoga kami di sini dapat merubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan untuk keluarga di rumah, mungkin saya akan mengirim video khusus biar saya bisa berbicara banyak. Sudah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan yang tadi, salam ya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang di Camplong, semoga pada semangat ya. Arif, ada Arif, kemudian salam untuk Arif, semoga jangan nakal-nakal Arif. Kemudian untuk Rini, Ren, jangan nakal juga, rajin, belajar yang rajin. Kemudian untuk Hamzah, jangan banyak pikiran gitu, biasa aja. Aan, kemudian Iis, Nurul Fadi, kemudian Mas Najib, Mas Maksum juga. Mas, apa kabar Mas? Gitu. Ya ginilah, gini tempat asrama tuh dekat di sana tuh, Mas, sana. Pas di Imaro itu, di bawah Imaro yang tinggi itu, rumah di sana. Jadi kalau pagi-pagi kita biasa jalan-jalan ke sini kalau lagi santai gitu, sambil hafalan, lari-lari. Gitu. Ya udah, gitu aja. Kalau jalan-jalan, kalau ke Konatir, ke Anatir, jalan lewat sini, ke Anatir, balik ke sana, ke Tahrir. Iya, ya udah. Kalau mau ke kuliah dari sini, masih ke depan sana, masih lumayan jauh, masih 2 kali naik lah, naik Nafar dari sini. Yuk, kita rekam. Terus jadi mami? Assalamualaikum. Ini kita sampai di Gubuk Derita, rumah tipe RSSSSSS. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, di Mesir ini ada tipe rumah RSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sumpek sempit, sederhana, wah rusak gitu. Ini ruang dapurnya kayak gini nih, ruang dapurnya. Kayak ini. Terus satu hamam. Satu hamam, hamamnya ditutup, off the road, nggak boleh masuk. Lampu nyala, boleh masuk. Nah, lalu dengan 2 kamar. Kamar di mana? Betul, kamar saya di sini, cuman lagi ada kerjaan di sana teman-teman. Jadi jangan dulu lah. Oke. Terus mana? Nah, tadi gambaran
singkat rumah yang terletak di daerah Hail Ashir. Hail Ashir itu daerah tempat konsentrasi mahasiswa Asia, khususnya mahasiswa Indonesia paling banyak di Mesir ini. Harganya beragam. Yang 2 kamar ada yang berkisar sampai 500, ini paling murah sudah. Ada yang 700. Nah, yang di sini di rumah Banat 700 tapi fasilitasnya lengkap. Ada AC, ada sofa yang lebih bagus dan lain-lain. Ayo tempatnya masih. Nah, itu tadi apa namanya? Ini sudah ada sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru bangun dari tidur semalaman, bersih-bersih rumah, terus masak, ya sebagainya. Ya kayak ginilah keberadaan kamarnya Arul, Bu. Jaketnya sembarangan masih. Tapi habis tidur kita biasa lipat, bersih. Ya rumahnya enak lah, deket pasar. Terus kalau mau beli apa-apa, nah ada akuarium. Punya temen Banuril, sini dulu. Nah, ada kawan sama Banuril, orang Kalimantan. Ini namanya Bang Nuril, dia dari Kalimantan. Malu-malu lah. Ini komputernya, gelasnya. Ayo kalau kita lihat ke ruang tengah. Ya, ini maklum lah, rumah cowok kan kayak gini, Bu. Bapak juga. Rumahnya cowok berantakan, mana-mananya anduk terus kelihatan. Cuman kalau lagi ada acara, biasanya kita bersihkan. Terus ya kita rapin lagi. Nah, keseharian kita seperti ini. Murahnya. Kalau kita makan, biasa taruh di sini. Tiap pagi kita makan bareng. Terus kalau malam biasa makan sendiri. Sebenarnya. Oh iya, gue lagi masak, Bu, ini, Bu. Sekarang lagi bikin bagiannya masak ini sekarang. Pas apa ini, gak tahu ini, Bu. Tak nasir, Bu. Tak tahu dari umur ya. Kita tuh ngetok bareng. Ya, ngkol besar. Bunga apa? Ini gitu kan. Ya, paling kalau di tok mesena aran, ya tak tahu ya, Bu. Sengkok kita bisa ngomongin engkau jadi ada rumah, terus jadi apa? Cuman kok kita terus berusaha ngejalanin audit engkau edina dulu, ngomongin apa? Jadi apa sih kok hidup budina? Ya, engkau ngerti orang tua, terus keluarga selena kerong, terus terona sengkok berbeli. Engkau pada kerong, Bu, sengaja dari kopi lain iu, ponakan, popo, pipi terutama, terus kakak. Inilah insyaallah doaan mun lancar kok dulu mulai, mun tak lancar ceritanya lagi. Tapi insyaallah pasti kita pulang akan bertemu lagi gitu. Salam gitu tak anak apa tas lain tak rahmat tak ada. Dia lupa ya. Dia sama. Oh iya, kalau pain 2 anak bagi Tahrul, terus tetangga selain ya kita selamat, terus ya sukses selalu.